Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid darin amin ya rabbil alamin. Masih menjelaskan tentang 25 rasul yang wajib untuk kita ketahui. Yang ketujuh yaitu Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu taza. Lutun lan Nabi Lut, wa Ismailu Nabi Ismail, Ishaqu lan Nabi Ishaq. Kaza Ishaqu lan Nabi Ishaq, ya, Ishaqu ya. Kaza kawan kaya mengkono mazkur, kaza iku kaya mengkono nazar Yakub utai Yakub, wa Yusuf lan Nabi Yusuf, wa Ayub lan Nabi Ayub ihtaza kang manut sapa Ayub. Jadi yang ketujuh itu adalah Nabi Lut, kemudian Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf. Berarti 7, berarti ada ini yang 12 ya. 7 sampai 12. Nah, Nabi Lut itu adalah anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Sodom ya, Sodom, yaitu kaum Nabi Lut, kurang lebih berkisar 4 juta. Mereka terkenal berperilaku homo dan lesbi ya, homo dan lesbi. Kemudian oleh Allah mereka diazab dengan dihujani batu sampai mereka binasa. Nah, ini bisa dibuka di dalam Quran surat Hud ayat 77 sampai 83. Kemudian yang ke-8 itu adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri Dewi Hajar, Siti Hajar. Beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Yaman dan bangsa Amalik ya, kepada penduduk Yaman dan bangsa Amalik. Kemudian beliau Nabi Ismail ini mempunyai 12 anak ya, mempunyai 12 anak, dan Nabi Ismail alaihissalam wafat di Mekah dan dimakamkan di Hijr Ismail ya. Di Hijr yaitu dekat Ka'bah, yang kemudian sekarang ini disebut dengan Hijr Ismail. Kemudian yang ke-9 ya. Yang ke-9 itu adalah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu adalah putra dari Nabi Ibrahim dengan Dewi Sarah ya. Nabi Ishaq itu adalah putranya Nabi Ibrahim dari istri Dewi Sarah. Nah, Ishaq itu artinya tertawa ya, tertawa. Nah, Nabi Ishaq itu telah ada sejak beliau masih berada dalam kandungan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an, fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq ya. Fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi Dewi Sarah ini tertawa ya ketika kami kabarkan dia bahwa dia akan mengandung Nabi Ishaq alaihissalam, wa mi wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah Nabi Ishaq ada Nabi Yaqub. Yang ke-10 itu Nabi Yaqub ya, Nabi Yaqub yaitu adalah Nabi Yaqub itu adalah putra dari Nabi Ishaq bin Ibrahim ya. Ibu Nabi Yaqub itu bernama Rifkah ya, Dulu beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah di bangsa Kan'an, untuk menyeru raja dan rakyatnya supaya mereka menyembah Allah, tauhid kepada Allah. Tetapi mereka menentangnya. Akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam ini pindah ke negeri Mesir yang waktu itu berada dalam kekuasaan putranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub mempunyai 12 putra dari 4 istri. Kemudian selanjutnya Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yaqub alaihissalam. Beliau Nabi dan Rasul yang diberi kekuasaan penuh di negeri Mesir. Beliau wafat dalam usia 120 tahun, Nabi Yusuf alaihissalam.
Dan kemudian yang ke-12 adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah putra dari Is bin Ishak ya. Is bin Ishak. Jadi masih apa namanya? keponakan ya. Masih keponakan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ingat, Nabi Ayub alaihissalam pernah diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 malam. Kemudian beliau memohon kepada Allah, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah tentang Nabi Ayub di saat Nabi Ayub ini memanggil-manggil Allah, memanggil-manggil Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, saya sakit, massaniyad durru, inni massaniyad durru. Saya punya penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Kemudian apa? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu wa ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Kemudian beliau Nabi Ayub berdoa seperti itu, Allah mengabulkan dan mengangkat segala penyakit yang beliau derita. Kemudian Allah menggantikan semua yang hilang. Anak, harta benda, kemudian istri, semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dari Allah untuk Nabi Ayub, wa dzikra lil abidin, dan sebagai untuk peringatan bagi orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Intah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.